Nah, kamu lahir di tahun 1 abad ini, di saat sang fajar menyingsing. Engkau adalah putra sang fajar dan akan menentukan arah abad ini. Kondisi suatu negara bangsa sangat dominan ditentukan oleh tokoh-tokoh dari negara bangsa itu sendiri. Demikian juga negara bangsa Indonesia. Kita mengenal banyak tokoh, baik dari zaman perjuangan, kemerdekaan, dan sampai saat ini. Bung Karno misalnya dikenal sebagai tokoh pergerakan dan bapak proklamator negara bangsa Indonesia. Dikenal sebagai tokoh karena kiprahnya, perilakunya, pemikiran-pemikirannya yang akhirnya diterima dan diteladani, diikuti oleh warga bangsanya, sehingga mendapat dukungan dan persetujuan tentang suatu hal untuk dilakukan. Bagaimana seorang tokoh bisa ada? Apakah pengasuhan keluarga sangat menentukan dalam perkembangan seseorang menjadi tokoh? Ayah Bung Karno, Raden Sukemi, sepertinya sangat bahagia memiliki seorang putra Bung Karno. Dalam pengasuhan keseharian di usia balita, pengasuhan dilakukan demikian intens, penuh kebahagiaan. Candaan-candaan, latihan-latihan seorang anak untuk dapat berbicara, tuntunan perilaku ditanamkan dari semenjak awal kelahiran seseorang. Begitulah Raden Sukemi mengasuh Bung Karno di masa kecil. Dan bisikan kata-kata baik, kata-kata yang memotivasi sampai tertanam pada ingatan seorang anak. Kata-kata motivasi tidaklah sembarang kata-kata yang dirangkai imajinatif, namun kata-kata motivasi yang disampaikan adalah rasa bahagia yang menemukan keistimewaan dari si anak yang lahir itu. Jadi bisikan Raden Sukemi kepada Bung Karno di masa kecil bahwa, "Nak, engkau lahir di tahun 1 abad ini, di saat fajar menyingsing. Engkaulah putra sang fajar dan akan menentukan arah abad ini." Ternyata itu selalu diingat dalam hati Bung Karno dan menjadi motivasi dalam kehidupannya, dan akhirnya menghantarkan
menjadi prinsip, menjadi semangat Bung Karno sebagai tokoh negara bangsa Indonesia. Hal ini tidak pernah kita dengar dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh Bung Karno. Namun, hal ini terkuak manakala diwawancarai oleh seorang penulis yang menulis biografi beliau sepanjang hidupnya di masa-masa akhir jabatan sebagai Presiden Negara Bangsa Indonesia. Ya, kita salut sehingga kita bisa tahu sesuatu yang ada di balik seorang tokoh besar dan terkuak apa yang menjadi motivasi hidup dari seseorang sehingga ada gelora dalam hatinya untuk terus melakukan sesuatu yang berpengaruh terhadap banyak orang. Itulah tulisan Cindy Adam, wartawan Amerika yang berhasil mewawancarai Bung Karno menjelang akhir jabatannya. Ya, kita senang dan kita mentokohkan seseorang, apalagi sudah diakui banyak orang. Simpanlah hal-hal positif untuk kemajuan bangsa kita, sehingga bangsa kita melahirkan tauladan-tauladan selanjutnya untuk kemajuan negara bangsa kita.